Hari ini kita akan bermain sains. Sains apa ya, Nak Suster? Di sini ada sesuatu yang berbeda. Nah, hari Rabu kemarin kalian sudah membuat topinya koki. Hari ini kita akan pakai untuk bermain sainsnya. Tapi sebelum Suster Lucia beritahu, sebelum kita bermain sains, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo Nak Suster, siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak suster, kita sudah selesai berdoa. Sekarang ayo kita bermain sainsnya. Nah, anak suster, air yang sebelumnya kita sudah bermain sains, air dan benda padat yang lainnya, jika dimasukkan ke dalam minyak, apa yang terjadi, anak suster? Kalau air dengan minyak, apa yang terjadi? Mereka menyatu atau tidak? Tidak. Masih ingat kan? Nah, airnya di bawah dan minyaknya di atas. Nah, coba Suster Lucia tunjukkan kepada anak suster. Suster Lucia tuang minyaknya ke dalam sebuah gelas. Dan Suster Lucia ambil kentangnya, anak suster. Nah, di sini ada potongan kentangnya. Nah, coba anak suster perhatikan. Ketika Suster Lucia memasukkan potongan kentang ini ke dalam, apa yang terjadi? Lihat anak suster. Lihat. Potongan kentangnya di bawah. Dia turun ke bawah. Artinya masa jenis kentang ini lebih berat daripada minyaknya. Tetapi apa yang terjadi pada potongan kentang tersebut apabila minyaknya kita panaskan? Anak suster, sekarang di sini sudah ada alat dan bahannya. Kalau minyak ini kita panaskan di gelasnya itu tidak bisa, anak suster. Nanti gelasnya pecah, jadi memanaskan minyak itu di kuali. Oke. Nah, sekarang kita mau hidupkan kompor gasnya. Nah, kalau misalnya anak suster buat seperti ini di rumah dan kompornya belum menyala, anak suster jangan langsung buat lagi karena gasnya masih menumpuk di situ. Jadi ketika dihidupkan kembali, ledakannya akan semakin besar, bisa mengenai anaknya. Jadi kalau belum menyala, terlebih dahulu anaknya tiup, baru kemudian dihidupkan kembali. Oke anak suster. Nah, sekarang ayo kita masukkan minyaknya. Nah, lihat ya anak suster. Setelah seperti ini Suster Lucia masukkan, lihat apa yang terjadi. Dia tetap turun ke bawah. Nah anak suster, potongan kentangnya masih dia turun ke bawah ke dasar kualinya. Nah, sekarang kita angkat kembali. Kita akan panaskan minyaknya. Apa yang terjadi ketika kita masukkan potongan kentangnya pada minyak yang sudah panas? Kita tunggu sebentar ya. Nah, sekarang anak suster, minyaknya sudah panas. Ayo kita masukkan. Apa yang terjadi? Coba anak suster perhatikan ya. Oh, memang dia ke dasarnya anak suster. Tetapi lihat di sebelah sini dia sudah naik ke atas. Nah, lihat anak suster. Tidak seperti minyak di dalam gelas tadi. Dia terus turun ke bawah. Tetapi ini tidak anak suster. Lihat, dia sudah ada di atas. Nah, mengapa terjadi demikian ya? Padahal di sini tadi anak suster, dia di bawah. Karena minyaknya kita panaskan anak suster. Minyak ini sangat mudah menghantarkan panas. Sehingga ketika minyaknya panas, sebenarnya di dalam potongan kentang ini anak suster mengandung air. Tetapi
ketika kita masukkan ke dalam minyak yang panas, air yang ada di dalam kentang ini anak suster berubah menjadi uap. Berubah menjadi uap dan terbang ke udara, sehingga membuat berat kentang ini pun nanti akan lebih ringan dari yang sebelum digoreng dengan yang sesudah digoreng. Jadi anak suster, minyak ini bisa mencapai sampai 400 derajat Celcius minyak. Nah, di sini Suster Lucia mau beritahu kepada anak suster, ketika anak suster memasak atau menggoreng bersama mama dan papanya di rumah, ketika minyaknya tumpah entah ke kompornya, entah ke sini, ke mejanya, anak suster harus segera dilap menggunakan kain atau menggunakan tisu, karena minyak ini juga dapat membuat terjadinya kebakaran anak suster. Ketika banyak tumpah minyak di sekitar kompor gasnya di rumah, tapi anaknya tidak lap, tidak bersihkan, besoknya anaknya atau mamanya masak, dihidupkan kembali, apinya terlalu besar, itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Oke anak suster. Nah, dengan bermain sains hari ini anak suster, kita mau membuat keripik kentang. Nanti anak suster, selama ini anak suster selalu beli jajanan di Indomaret, entah di warung, jajanan yang bahan dasarnya kentang. Pernah tidak? Pasti pernah. Tetapi anak suster pernah tidak membuatnya sendiri. Nah, hari ini Suster Lucia mau mengajak anak suster untuk membuat jajanannya sendiri dengan menggunakan bahan dasar kentang. Pertama, anak suster coba lihat di sini. Kentangnya dipotong kecil-kecil menggunakan parutan ya anak suster. Dan di sini Suster Lucia buat ada larutan garam anak suster. Oke. Coba perhatikan anak suster, kentang yang kita masukkan tadi. Lihat. Nah, Suster Lucia angkat. Lihat anak suster. Bandingkan yang sebelum dengan sesudah. Ini dia lebih tipis dan beratnya juga lebih ringan anak suster, karena kandungan air yang ada di dalam kentang sebelum digoreng kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Minyak yang panas ini akan mengubahnya menjadi uap sehingga dia lebih ringan. Airnya itu sudah menjadi uap semua. Oke anak suster. Sekarang ayo anak suster, kita membuat makanan dari bahan kentang. Anaknya pasti bisa membuatnya. Di sini sudah Suster Lucia tipiskan, minyaknya sudah panas. Coba, ayo kita masukkan satu persatu anak suster ya, supaya tidak lengket. Coba anak suster lihat. Nanti untuk memasukkannya minta tolong bantuan mama dan papanya ya. Setelah seperti ini anak suster, Suster Lucia memasukkan air garamnya 2 sendok saja. Anak suster coba perhatikan, lihat. Oh, kentang gorengnya sudah masak. Nah, kita angkat ya, kita tiriskan. Kita buat tempatnya. Kemudian kita matikan kompornya. Nah, setelah kita tiriskan, kita masukkan ke tempatnya anak suster. Nah, lihat anak suster, cantik sekali. Pasti rasanya juga enak. Jadi anak suster, nanti kan sudah tahu cara membuat snacknya. Jadi jangan sedikit-sedikit mama beli jajan, papa beli jajan. Anak suster bisa katakan sama mamanya, mama ayo kita masak bersama, kita buat kentang goreng, kita buat yang lainnya. Jadi lebih sehat yang dibuat di rumah bersama mama dan papanya daripada dibeli yang di luar. Oke anak suster, coba anak suster lihat. Tadi sebelum digoreng seperti ini, lihat. Tidak rapuh. Nah sekarang coba yang kita goreng. Anak suster dengar suaranya? Enak sekali.
Nanti anak suster praktekkan di rumah bersama mama dan papanya ya. Nah, dari yang seperti ini berubah menjadi seperti ini, karena itulah sains anak suster. Perubahan bentuk warna yang disebabkan oleh panas. Inilah yang terjadi pada keripik kentangnya. Nah, anak suster, ketika anak suster dikatakan sudah belajar, saat anak suster dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi ketika sudah tahu, jangan hanya cukup tahu saja, tetapi dipraktekkan. Seperti hari ini, anak suster sudah suster Lisa ajari untuk membuat keripik kentang. Jangan sudah tahu, tetapi tidak dipraktekkan. Jadi dipraktekkan bersama mama dan papanya di rumah. Oke anak suster? Nah anak suster, kita sudah selesai bermain sains hari ini. Sekarang kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, demikian bermain sains kita hari ini. Suster Lucia menunggu foto dan videonya. Sampai besok. Sampai jumpa di bermain sains berikutnya. Goodbye anak suster.